Shalom, selamat pagi, dan kita bisa berjumpa kembali menjelang siang hari ini di dalam situasi yang sedang kita alami, di mana tanggal 22 yang lalu itu provinsi kita Sumatera Barat sudah menetapkan yang namanya PSBB, ya, pembatasan sosial berskala besar. Dan kita sampai hari ini pun kita ada di rumah kita masing-masing. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu memberikan kepada kita kesempatan dan waktu untuk bisa tetap terhubung dengan Dia. Dan mari kita yang ada di tempat ini, saya menyambut kita yang ada, yang telah join bersama-sama. Mari kita bukakan hati kita, siapkan hati kita, agar kita bisa bersama-sama menikmati hadirat Tuhan yang Tuhan sediakan secara khusus untuk kita pada hari ini. Bagi kita yang meresponinya, bagi kita yang bersyukur, kita bersama-sama, kita bangga memiliki Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pimpinlah kami ya Tuhan, agar kami bisa bersama-sama menikmati dalam persekutuan yang indah bersama dengan Engkau dan sesama kami di tempat-tempat, di rumah-rumah mereka berada. Tuhan, mohonkan kuasa dan rahmat menyertai kami semuanya yang telah melayani Tuhan hari ini. Dan biar Tuhan, nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, dan pujilah nama Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu, Dia hidupku di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu, Dia hidupku di setiap
kami tetap bersyukur ya Tuhan atas segala sesuatunya yang sedang kami alami. Kami tetap bersyukur ya Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan, berkasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu bersabarimu di setiap langkahku. Ku memuji bersyukur katakan padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu bersabarimu di setiap langkahku. Ku memujimu. Yesus, Kau Rajaku, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kau Rajaku, kota benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang gelap, katakan ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu bersabarimu di setiap langkahku. Kami bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu bersabarimu di setiap langkahku. Ku memujimu. Bersyukur padamu. Mari kita katakan kita. Kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu bersabariku di setiap langkahku. Ku memujimu. Ku memujimu. Ku Mari kita ambil waktu sejenak. Kita lagi kumpul. Ada di antara saudara lagi kumpul dengan istri, suami, anak-anak, orang tua. Ada di antara saudara yang lagi berkumpul dengan sahabat-sahabat, dengan keluarga. Bahkan ada di antara kita yang bisa terkumpul
satu dengan yang lainnya, dengan keberadaan keluarga yang ada di kota yang lain. Adalah kita bisa bersama-sama percaya Tuhan hadir, Tuhan nyata, dan hadirat Tuhan yang begitu kuat yang kami rasakan dari tempat ini menjamah ke setiap daripada kita yang ada dimanapun. Keluarga besar yang kami kasih, terima kasih Tuhan kalau sampai hari ini kami ada. Terima kasih atas nafas kehidupan yang Kau berikan atas hidup kami. Ya Tuhan, kami mau Tuhan untuk menyapa Kau lebih lagi Tuhan, mendedikasikan hidup kami sebagai orang-orang percaya-Mu yang ada di Sumatera Barat, bahkan yang ada di luar Sumatera Barat, yang sedang terhubung dengan kami saat ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, hati-Mu disenangkan. Kami sedang mendapatkan perkenanan dari Tuhan di hari ini. Mari saudara, arahkan hati dan pikiranmu terus kepada Tuhan. Orang-orang kata-kata Dia ada, Dia hadir. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Bapa, kami berterima kasih Tuhan. Haleluya. Kami akan mendengarkan tuntunan-Mu ya Bapa. Bicaralah ya Tuhan. Mohonkan urapan-Mu menyertai hamba-Mu dan kami dimanapun kami berada. Pujilah Tuhan yang menyediakan firman bagi kami di hari ini, dan kami siap untuk menyambutnya. Yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Ya, sekali lagi saya menyapa saudara yang barangkali baru gabung, baru join pada kesempatan yang indah di hari ini. Kita alami lawatan Tuhan, kita alami hadirat Tuhan, saudara ya. Saya bersyukur dimanapun kita berada, Tuhan itu adalah Allah yang besar. Di semua tempat Dia juga ada, saudara ya. Nah, mari saudaraku, kita hari ini sudah ada dalam minggu yang terakhir ya, minggu yang terakhir di bulan April ini, saudara. Ya, memang kalau kita lihat sudah mencapai lebih daripada 1 bulan ya semenjak Pak Jokowi menyampaikan berita bahwa COVID-19 itu telah masuk di Indonesia, di mana berita dari Presiden di tanggal 2 Maret yang lalu, dan kita sudah berjalan ternyata sampai hari ini yang namanya COVID-19 itu tetap ada, dan kita juga hari ini juga tetap ada di rumah kita masing-masing. Tapi di balik semuanya itu tentu ada maksud Tuhan, apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita di dalam situasi yang tengah kita hadapi ini. Seperti yang saya katakan tadi, tanggal 22 yang lalu itu gubernur kita itu telah mencanangkan PSBB bagi wilayah Sumatera Barat. Nah, PSBB ini kan pengertian kata-katanya itu adalah pembatasan sosial berskala besar. Jadi P pembatasan, S sosial, nah B-nya berskala, B lagi berskala besar. Jadi artinya dalam situasi yang sekarang ini kita diajak untuk membatasi ruang lingkup sosial kita dengan istilah yang biasa kita kenal itu, kita diminta untuk stay at home ya, stay at home. Jadi stay at home itu banyak sih yang bisa kita kerjakan di rumah kita juga. Bisa work at home atau bekerja di rumah, atau school at home, studi atau sekolah di rumah, dan juga ada juga yang pray at home, kita berdoa di rumah, dan seterusnya, saudara. Nah,
Tetapi saya juga mendapatkan pengertian tentang PSBB ini apa artinya, saudara. Yang saya dapatkan begini, P itu pemutakhiran, ya. P itu pemutakhiran, S itu spiritual. Nah, jadi P pemutakhiran, S itu spiritual, B-nya itu berskala, dan B satu lagi besar. Jadi hari-hari ini kita sedang melihat cara Tuhan yang menyampaikan kepada kita tentang apa sih pemutakhiran spiritual berskala besar. Baik, ketika fungsi gereja dialihkan ke rumah-rumah, ya, maka yang kita ketahui ternyata banyak benar rumah-rumah yang hari-hari ini sedang dipakai untuk tempat beribadah. Yang selama ini kalau kita yang ada di Sumatera Barat, tempat ibadah kita itu kan terbatas, ya. Kalau kita di Kota Padang, kita hanya punya tempat ibadah itu 2 tempat, saudara, ya. Yang satu di Kampungnya 2 atau Sungai Bom, dan yang satu lagi kita ada kesempatan memakai tempat yang lain namanya Hotel Ibis. Tetapi pada hari-hari ini, ketika PSBB atau stay at home atau yang boleh dikatakan pembatasan sosial berskala besar ini terjadi, saudara, maka yang sekarang kita lihat ternyata banyak sekali rumah-rumah yang bisa dipakai untuk beribadah. Dan saya di balik semuanya ini tentunya kita harus bersyukur, saudara. Kenapa? Karena artinya tidak ada lagi klaster-klaster tertentu yang membatasi tempat-tempat kita sebagai orang percaya untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Yang seperti kita ketahui memang untuk urusan untuk bisa mendapatkan izin beribadah itu juga tidak terlalu mudah, ya. Tetapi di balik semuanya ini ternyata, saudara, ketika ada seruan pemerintah untuk beribadahlah di rumah-rumah, maka artinya kita sedang mendapatkan jaminan dari pemerintah, ya, bahwa ternyata rumah-rumah kita itu bisa dipakai untuk tempat beribadah. Dan kita bersyukur, saudara, kalau rumah saudara hari ini kita bisa membangun tempat ibadah, kita bersyukur. Karena kita tahu, saudara, bahwa di dalam semuanya ini Tuhan pasti punya rencana yang besar. Yang setuju dan percaya dengan saya boleh katakan amin, saudara. Jadi saudaraku, ketika kita bisa melihat ternyata bahwa rumah-rumah itu bisa dipakai sebagai tempat beribadah, artinya bahwa Tuhan sedang membicarakan kepada kita tentang ada perubahan besar yang sedang terjadi di dalam dimensi kita yang biasa ini beribadah kepada Tuhan. Jadi ada perubahan yang tadinya mungkin tidak terpikirkan oleh kita, tetapi pada hari-hari ini kita sedang melihat bahwa pemutakhiran itu sedang terjadi, saudara. Nah, sekarang kita akan melihat apa sih yang disebut dengan pemutakhiran itu, saudara. Kalau saudara cari di kamus besar bahasa Indonesia, barangkali dalam cetakan yang dulu belum ketemu untuk kata-kata pemutakhiran. Jadi pemutakhiran itu artinya itu adalah bagaimana informasi yang baru yang dimasukkan dalam sebuah data. Nah, kata-kata ini dulu sering digunakan dalam waktu konteks acara pilkada atau pemilihan umum, di mana kantor-kantor KPU itu perlu memutakhirkan data penduduk, ya, supaya penduduk yang datanya itu sudah dimutakhirkan atau sudah mendapatkan informasi terakhir, maka mereka adalah penduduk atau warga negara yang sah untuk bisa memilih. Nah, saudara, kita ini kan adalah warga negara kerajaan sorga, ya. Jadi mau nggak mau, kita sekarang ini sedang diajar Tuhan. Apakah saudara juga data-data informasi kehidupan saudara itu perlu dimutakhirkan atau tidak? Ya. Karena kita jangan hanya cukup puas kita sebagai orang Kristen, warga negara sorga, tetapi kita abai atau lalai untuk memutakhirkan tentang kondisi atau keadaan rohani kita secara spiritual dengan sifat yang kekinian, saudara. Saudaraku, betapa repotnya kalau kita masih memakai cara yang lama untuk diterapkan beribadah di rumah-rumah, kan? Saudara pasti repot. Saya bisa merasakan dan juga bisa memikirkan bagaimana ya caranya ibadah. Siapa WL-nya, siapa pemusiknya, dan siapa yang korbannya, saudara. Tetapi dengan cara yang begini kita sedang belajar bagaimana saudara pada hari-hari ini
ternyata ketika saudara kumpul saja hari ini di rumah, ketika saudara bersama-sama sedang ikut serta dalam acara online ini, saudara, sebetulnya kita sedang beribadah, saudara. Nah, kita akan lihat apa yang Tuhan sampaikan kepada kita di balik rencana besarnya ini, saudara. Ayo kita buka ya, Roma 8 ayat yang ke-28. Ya, kalau saudara sudah dapat, ayo kita baca sama-sama ya. Roma 8 ayat yang ke-28. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudaraku, ini adalah pemutakhiran yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Di balik segala sesuatunya yang sedang terjadi, yang harus kita ketahui bahwa Allah itu tetap bekerja. Ya. Nah, bagaimana bentuk kerjanya itu kita tadinya nggak paham. Tetapi dalam situasi yang sekarang ini, kita seolah-olah sedang diajak untuk bisa memahami tentang kenapa gereja ditutup, kenapa gereja diisolasi, kenapa nggak boleh datang ke gereja atau beribadah. Nah, ini semuanya seolah-olah itu kan sesuatu yang kita pernah, mungkin kita mereka-rekakan juga sesuatu yang seolah-olah ini nggak baik ini. Tetapi firman Tuhan mengatakan, boleh orang mereka-rekakan yang jahat, tetapi kita harus mereka-rekakan yang mendatangkan kebaikan untuk kita. Yang percaya berkatakan amin, saudara. Nah, saudaraku, di dalam situasi ini ternyata bahwa reka-rekaan ternyata orang nggak bisa beribadah, ternyata nggak begitu. Bahwa di rumah-rumah ternyata bisa kita untuk beribadah, saudara. Nah, kita lihat Roma 8 ayat 28 ini adalah bahwa Tuhan punya big planning, rencana besar. Bagaimana melalui rencana besar ini kita akan bisa melihat bahwa orang-orang yang datang kepada Tuhan pada hari-hari ini, saya berani menjamin, pasti lebih banyak dibandingkan dengan orang-orang yang datang beribadah dalam ruang-ruang terbatas yang seperti kita lakukan pada umumnya di gereja-gereja. Gereja kapasitasnya terbatas, saudara. Tapi kalau saudara bisa bayangkan rumah-rumah saudara dipakai sekelompok ini, sekelompok yang lainnya, seterusnya. Wah, kalau itu dijumlahkan, itu gede banget, saudara. Nah, tentunya kita juga hari ini kita akan bisa melihat bagaimana caranya saudara bisa mengalami yang namanya pemutakhiran itu, saudara. Begini, saudara, bahwa cara untuk menginput data atau mengkinikan data itu, memperbarui data, ya. Maka dalam kehidupan kita itu juga untuk menampungnya itu, database itu namanya itu di pikiran kita, saudara. Informasi-informasi yang kita dapatkan, ya, untuk kehidupan kita ataupun kehidupan orang lain, itu bisa terkumpul semuanya itu di dalam pikiran kita, saudara. Tetapi yang menjadi persoalan, bagaimana dengan kumpulan pikiran kita ini? Apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita dalam situasi ini, saudara, supaya kita paham, mengerti tentang maksud Tuhan ini. Ayo kita lihat ya dalam Roma pasal yang ke-12. Roma pasal yang ke-12, ya, Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Saya akan baca kepada saudara, ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, ya, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi untuk memahami planning besar Tuhan atau rencana Tuhan, saudaraku, harus ada perubahan yang terjadi atas hidup kita ini. Di mana dikatakan di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan bahwa kita harus mengalami pembaharuan budi. Dalam bahasa Inggris dikatakan renewing of your mind. Renewing of your mind itu artinya mengalami pembaharuan atas pikiran kita. Ya. Nah, sehingga kita baru bisa dapat membedakan apa yang baik atau tidak, apa yang berkenan atau tidak, ya. Dan bagaimana kita bisa melihat kesempurnaan rencana Allah itu bisa terjadi atas hidup kita dengan syarat bahwa kita mau berubah di dalam pikiran kita. Yang setuju dan percaya boleh katakan amin, saudara. Nah, saudaraku, yang menjadi persoalan lagi, saudara,
Bagaimana caranya saudara bisa alami perubahan dalam pikiran kita itu? Jadi saya mau katakan kepada saudara begini, dalam pikiran kita itu kan ada yang namanya memori, menyimpan, ya. Jadi ada hal-hal yang lama yang masih tersimpan, dan juga ada hal-hal yang baru yang datang yang untuk disimpan lagi, saudara. Ada kalanya ketika kita menampung terus sesuatu yang masuk, saudara, maka kalau saudara di dalam komputer, saudara harus mengerti bahwa ada sesuatu yang harus dikeluarkan. Jadi nggak semuanya bisa ditampung karena ada keterbatasan kita, ya. Jadi harus ada yang dikeluarkan, baru yang baru itu bisa masuk, ya. Jadi kalau saudara misalnya punya handphone, saudara punya banyak data, dan saudara bagaimana caranya handphone saudara itu bekerja dengan ringan, ya. Maka data-data yang lama yang sudah nggak diperlukan lagi itu bisa dikeluarkan, saudara. Dan untuk kita bisa mendapatkan data yang baru. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Jadi ketika Tuhan sedang mau memutakhirkan, terjadi pemutakhiran spiritual yang Tuhan sedang bicarakan kepada kita, maka yang Tuhan inginkan yang pertama itu base data kita, yaitu di otak atau pikiran kita, siap untuk mengalami pembaharuan. Jadi pembaharuan itu artinya kita harus rela untuk melepaskan mungkin pikiran-pikiran sampah kita, pikiran-pikiran jelek kita, pikiran-pikiran lama kita, itu kita harus rela untuk dibuang. Walaupun itu ada memorinya, mungkin ada kenangan-kenangan tertentu yang tersimpan di dalam database kehidupan kita ini, saudara. Tapi dengan cara itu, maka kita baru bisa melihat bahwa apa yang membedakan ini maunya Tuhan atau maunya kita, apa yang membedakan ini baik untuk kita atau di dalam Tuhan itu justru itu mendatangkan kebaikan dan seterusnya, saudaraku. Nah, kita baru bisa mendapatkan apa yang menjadi rencana kesempurnaan daripada rencana Tuhan itu, saudara. Nah, saudara, hari-hari ini kan kita sedang mengadakan yang namanya doa berantai. Ayo, siapa yang ikut dalam doa berantai? Bisa angkat tangannya. Puji nama Tuhan ya, saudara. Saya bersyukur bahwa ternyata banyak sekali saudara yang ikut terlibat dalam doa berantai yang kita lakukan di Raya 19 untuk Sumatera Barat. Yang ikut siapa saja? Ya, yang pasti dari anak-anak kita, keluarga besar Raya 19. Tetapi yang luar biasanya ada juga yang dari luar kota, dari provinsi-provinsi yang lain, bahkan dari luar negeri, ya, ikut terlibat bersama-sama dalam rangkaian doa berantai ini, saudara. Luar biasa. Wah, ini sesuatu yang menggembirakan hati kita. Kenapa? Karena saya melihat data terakhir daripada orang-orang yang mendaftarkan saja untuk mau ikut dalam doa berantai ini, sudah lebih daripada 200 orang yang tercatat, saudara. Nah, kalau misalnya satu orang ini ngajak doa berantai itu minimal katakanlah 2 orang, 3 orang atau 4 orang, bahkan mungkin lebih, saudara. Saudara bisa bayangkan sudah berapa banyak yang terlibat dalam doa berantai yang kita lakukan 24 jam dalam satu hari. Yang saya pahami begini, saudara. Ketika kita aktif dalam doa berantai ini, yang pertama, kebiasaan kita itu akan berubah. Kebiasaan kita untuk berdoa, saudara. Barangkali saudara selama ini mungkin ketika kita masih bisa beribadah hari Minggu secara fisikal, tetapi ketika kita hari ini harus stay at home, pray at home, berdoa di rumah, dan doa kita doa berantai, saudara komitmen untuk melakukan itu, saya yakin dan percaya pasti ada sesuatu yang berubah dalam hidup saudara. Di mana cara kita untuk berdoa, kerinduan kita kepada Tuhan pasti akan mengalami perubahan. Dan itulah yang dimaksud dengan pemutakhiran yang Tuhan sedang berikan kepada kita. Jadi saudara, kita melihat bahwa semenjak tanggal 23 Maret, saudara, ya, kita sudah diajak untuk melakukan doa berantai ini bersama-sama. Apa yang terjadi, saudara? Wah, saya melihat minat orang untuk mau gabung dalam doa berantai ini tambah besar, tambah banyak, saudara. Dan kita tahu, saudaraku, bahwa yang namanya doa itu kan artinya komunikasi kita dengan Tuhan. Dan kita percaya bahwa kalau kita berdoa, maka Tuhan juga akan menjawab doa-doa permohonan yang kita naikkan itu, saudara. Nah, tetapi syaratnya adalah bagaimana, saudara? Yang pertama itu, saudara, berdoalah dengan tekun. Saudara, doa ada kalanya menjemukan, saudara.
Kenapa? Karena mungkin kita bisa kehabisan kata-kata, kita bisa kehabisan permohonan, apalagi yang didoakan Tuhan kok berulang-ulang kata-katanya ini lagi, ini lagi, ini lagi. Tetapi firman Tuhan mengatakan, berdoalah dengan tekun, saudara. Jadi ketekunan itu adalah sesuatu yang bersifat konsisten. Jadi saudara, hari ini latih diri saudara agar konsisten untuk berdoa dengan tekun. Dan yang kedua, saudaraku, bagaimana pola doa yang Tuhan inginkan? Berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Saudara, kita juga harus akui, ada kalanya ketika kita diajak untuk berdoa, ada perasaan jemu, saudara, yang terjadi dalam hidup kita ini. Tetapi di balik semuanya ini, saya mau mengajak saudara untuk bisa melihat bagaimana supaya spiritual kita mengalami perubahan melalui pikiran kita ini, saudara. Ya, maka saudara, tadi dikatakan doa yang tekun, doa yang tidak jemu-jemu. Dan kalau saudara konsisten melakukan itu sampai 40 hari, ya, sekali lagi saya katakan, kalau kita konsisten melakukan itu sampai 40 hari, ya, maka kita tahu di dalam cerita, di dalam Alkitab, saudara, ya, yang namanya 40 hari itu pasti akan membawa perubahan atas hidup kita. Yang setuju dan percaya katakan amin, saudara. Jadi saudaraku, kalau saudara mau saja untuk berdoa secara konsisten selama 40 hari, maka 40 hari itu, angka 40 hari itu, saudara, akan membawa perubahan dalam hidup kita. Bukan kebetulan kalau dalam cerita Alkitab itu banyak yang menceritakan tentang situasi yang terjadi selama 40 hari. Yang pertama itu Nuh, saudara. Saudara tahu Nuh? Ya, bagaimana ketika Tuhan melihat dunia pada zaman itu begitu bejatnya, tetapi Tuhan memberikan pengecualian kepada Nuh. Karena Tuhan melihat Nuh adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Caranya bagaimana? Nuh disuruh buat bahtera. Dan bagaimana Nuh buat bahtera juga dia belum tahu, karena pada waktu itu belum ada blueprint atau rancang bangun cara membuat bahtera atau kapal. Tetapi akibat dia berhubungan terus dengan Tuhan, maka Nuh mulai mendapatkan pola-pola yang tepat untuk membangun bahtera itu, saudara, yang diisi oleh keluarganya. Dan Nuh baru menyadari ketika hujan turun, air bah itu turun selama 40 hari, Nuh itu bisa mengalami yang namanya keselamatan, saudara. Dia dipisahkan dengan situasi yang pada itu yang Tuhan lakukan itu menghabisi dunia yang ada. Dan Nuh menyadari pada hari yang ke-40 dia lihat, wah, ternyata ada keselamatan yang sedang dialami oleh mereka. Begitu juga saudaraku, pengintai-pengintai tanah Kanaan. Saudara tahu kan cerita 12 pengintai? Bagaimana ketika pengintai tanah Kanaan itu ya disuruh untuk mengintai, mereka survei tanah Kanaan itu selama 40 hari. Dan setelah 40 hari barulah ada keputusan yang bisa didapatkan, ya, oleh Yosua yang pada waktu itu juga sedang mengirim pengintai berikutnya untuk melakukan penyerbuan masuk ke tanah Kanaan 40 hari. Dan begitu juga Daud ketika orang Israel ditakut-takuti oleh orang Filistin dengan kekuatan besar yang namanya Goliat, maka Daud itu hanya sebagai pengembala kambing domba yang cuma 2-3 ekor. Tetapi ketika Daud itu melihat bangsanya tertekan, bangsanya itu ketakutan, maka dia ketika itu mempersiapkan dirinya mendengar, dan ketika hari ke-40 dia ketika itu siap untuk melakukan tantangan menghadapi Goliat, dan dia menang, saudara. Dan kita juga melihat, saudaraku, bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi lagi, bagaimana Yesus bersama dengan para murid, ya, bagaimana Musa juga ketika menghadap Tuhan di Gunung Sinai 40 hari, ya, dia menghadap Tuhan 40 hari. Dan ketika dia menghadap Tuhan 40 hari itu, apa yang dinamakan perubahan yang luar biasa terjadi dalam wajah Musa itu, saudara. Dan kita juga hari ini juga kita lihat bagaimana saudara yang ada dalam keluarga besar ayat 19. Mari saudara, jangan jemu-jemu, bertekunlah dalam doa, ya. Dan kita percaya, saudaraku, dalam memasuki hari ke-40 nanti saudara akan alami yang namanya perubahan dalam kebiasaan, sehingga saudara nanti akan merasakannya begini. Waduh, kapan lagi doa ya?
saudara akan terbiasa dengan yang namanya doa itu tanpa disuruh-suruh lagi, saudara. Nah, mari kita yang ada di tempat ini, waktu terus berjalan. Tanggal 23 Maret kita sudah bersama-sama melakukan rangkaian doa berantai. Nah, sekarang sudah tanggal 25. Jadi artinya sudah 1 bulan lebih, saudara. Ya. Jadi untuk mencapai hari 40 itu gak lama lagi, saudara. Mari saya mengajak kita yang ada di tempat ini. Bagaimana saudara yang ada dalam wadah keluarga Raya 19? Kenapa? Orang luar saja mau kok. Ya. Mereka yang dari luar saja mau ambil beban untuk kita. Kenapa kita yang ada di Sumatera Barat ini tidak begitu? Nah, kita percaya perubahan pasti terjadi, saudara. Nah, kita akan lihat di dalam ayat-ayat penutup yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Bagaimana caranya saudara praktekkan untuk doa berantai ini. Yuk kita buka Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Ya, saya akan bacakan buat saudara. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi prakteknya nanti saudara ketika berdoa, yang pertama saudara harus minta, yang kedua cari, yang ketiga itu adalah ketoklah pintu. Oke? Saya akan bacakan dulu buat saudara ayat 8 ya. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Oke? Jadi ada kepastian saudara, ketika saudara minta, ketika saudara cari, ketika saudara mengetok pintu, maka ada kepastian bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu kita pasti akan mendapatkannya. Oke, baik. Nah, ayat ke-9-nya yang menariknya begini. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Ayat ke-11. Ayo sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara, yang saya mau ajak saudara pada hari ini adalah, mungkin saudara punya daftar mau minta apa sih kepada Tuhan, mau cari apa lagi, mau gedor-gedor pintu untuk apa lagi kepada Tuhan. Tetapi yang saya mau ajak kepada saudara, yang pertama dalam doa berantai kita, mintalah jiwa-jiwa. Ayo sama-sama katakan, minta apa saudaraku? Jiwa-jiwa. Yang kedua apa? Kata-kata tadi prakteknya carilah. Ya. Yang saya mau ajak juga saudara untuk apa? Praktekkan carilah apa? Jiwa-jiwa. Sekali lagi katakan sama saya. Carilah apa saudara? Jiwa-jiwa. Yang ketiga apa? Ketoklah pintu. Ketoklah pintu untuk apa? Jiwa-jiwa. Nah, bahasanya yang disampaikan adalah ketika saudara minta jiwa-jiwa kepada Tuhan, saudara tahu, itu adalah bentuk kesempurnaan rencana Bapa untuk keselamatan bagi banyak orang yang kita kenal dengan amanat agung Tuhan Yesus. Jadi kalau kita terlibat untuk minta keselamatan jiwa-jiwa, saya percaya hati Bapa disenangkan. Yang setuju dan percaya katakan amin. Amin. Saya sebelum akhiri tentang konklusinya, kita mau berapa banyak di antara saudara yang menyenangkan hati Tuhan, angkat tangan saudara. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya
itu kerinduanku. Praktekkan, mintalah, carilah, dan ketuklah pintu. Saya percaya saudara, modal doa yang begini adalah bentuk pemutakhiran spiritual yang Tuhan sedang ajarkan kepada kita sebagai orang yang percaya. Selama ini mungkin kita terlalu sibuk untuk meminta untuk urusan kita sendiri. Kita terlalu sibuk untuk memikirkan tentang kepentingan kita sendiri. Tetapi hari ini Tuhan sedang membawa kita dalam sebuah spiritual yang mengalami pembaruan itu. Bagaimana saudara meminta jiwa-jiwa kepada Tuhan. Yang setuju dan percaya boleh katakan amin saudara. Mintalah jiwa-jiwa, carilah jiwa-jiwa, dan ketuklah pintu untuk keselamatan bagi jiwa-jiwa. Dan bahasa rahasia yang Tuhan mau sampaikan kepada kita begini. Tuhan katakan begini, Bapakmu yang di sorga tahu untuk memberikan yang terbaik bagimu. Amin. Ketika kita minta jiwa-jiwa, itu adalah hati Tuhan, saudara. Bagaimana hati Tuhan ketika disenangkan? Sudahlah, saudara. Dia mengerti apa menjadi kebutuhanmu. Dia tahu apa menjadi keperluanmu. Dan kita percaya, ketika kita minta ini, maka kita tahu kita sedang mendapatkan satu pemutakhiran spiritual yang berskala besar, yang akan menyebabkan banyak orang akan mendapatkan Tuhan dari doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan Yesus. Hari ini, berapa banyak di antara saudara yang terpanggil katakan, Tuhan, aku mau minta jiwa-jiwa. Angkat tangan di hadapan Tuhan. Nanti saya minta Ibu Ing untuk berdoa untuk kita bersama-sama, untuk bagaimana jiwa-jiwa bisa diperoleh di hari yang khusus kita beribadah puasa di hari ini. Dan jangan lupakan doa berantai yang akan mengubahkan kita. Doa berantai akan memutakhirkan kita, saudara. Spiritual kita akan diubahkan menjadi sebuah kebiasaan yang baru. Kita menjadi orang-orang percaya yang suka berdoa, yang akan membawa peta perubahan terjadi bagi wilayah Sumatera Barat ini. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Bapa, ini kami hamba-hambamu Tuhan, kami semua yang terlibat di dalam tayangan IG ini Bapa, kami percaya kami adalah pribadi-pribadi yang Tuhan tentukan menjadi pemenang-pemenang jiwa ya Tuhan. Biarlah dalam hidup kami ada perubahan, pembaruan budi, akal pikiran kami sehingga bisa selaras dengan kemauan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami tidak mengerti mengapa perkara-perkara ini harus terjadi. Biarlah Tuhan ada pengertian-pengertian yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami Bapa, sehingga kami bisa selaras berjalan di dalam rencana Tuhan. Amin. Terima kasih sebab kami tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Tuhan, bagi kami yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Tuhan, ini kami Bapa, ini kami. Sudah 1 bulan lebih kami yang ada di Padang berdiam diri di dalam rumah, karena kami mau taat kepada perintah Tuhan dan juga taat kepada pemerintah. Tapi masih banyak daripada kami yang harus bekerja keluar untuk mencari nafkah. Masih banyak daripada kami yang harus keluar menanggung resiko di jalan. Bukan karena kami tidak taat Tuhan, tapi kami harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa kami tinggalkan. Sebab itu kami berdoa dari tempat ini Tuhan. Kami belajar terus mengucap syukur, perlindungan dari Tuhan. Janji Tuhan di Mazmur 91 diberikan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami berharap hanya kepada Tuhan. Hari-hari ini
banyaklah hal yang membuat kami tergoncang. Tapi biarlah kami berharap hanya kepada Tuhan, mengucap syukur dalam segala perkara, bahwa kami menjadi orang yang mengasihi Tuhan, menjadi pribadi yang dipanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Biarlah Tuhan, ketika kami sepakat dengan kehendak Tuhan, ternyata saat ini kami lebih mengerti. Tuhan lebih ingin intim dengan kami anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan ingin lebih lagi bersekutu dengan anak-anak-Mu ya Bapa. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Kalau selama ini kami banyak yang abai dengan waktu yang Tuhan berikan, Tuhan ampuni kami. Kami mau bertobat dan meninggalkan cara yang lama. Tuhan terima kasih Tuhan Yesus, kalau Tuhan izinkan kami terlibat di dalam doa berantai. Kalau masih ada yang belum terlibat, biarlah anak-anak-Mu ambil bagian Tuhan. Jam-jam yang mereka inginkan, yang mereka komitmen di hadapan Tuhan. Tuhan terima kasih kalau kami boleh diselamatkan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, mengaku bahwa Yesuslah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih kalau keselamatan Tuhan berikan bagi kami. Tapi kami tidak mau juga hanya kami ya Tuhan, tapi kami mau berdoa bagi jiwa-jiwa yang ada di sekeliling kami, baik keluarga, suami, istri, anak-anak. Masih banyak yang harus dimenangkan ya Tuhan. Begitu juga Tuhan orang tua yang Tuhan di atas kami, mereka juga perlu diselamatkan ya Tuhan. Begitu juga dengan keluarga-keluarga kami, bahkan sahabat-sahabat yang kami kasih. Kami juga minta jiwa-jiwa mereka Tuhan. Kami minta jiwa-jiwa mereka Tuhan. Kami minta jiwa-jiwa mereka ya Bapa. Izinkan Tuhan mereka diselamatkan juga ya Tuhan. Tuhan Yesus pakai hidup kami, berikan hati-Mu dalam hati kami Tuhan. Berikan pikiran-Mu dalam pikiran kami. Biarlah Tuhan, apa yang kami nikmati hari-hari ini, cukup makan, minum, pakai, semua karena anugerah-Mu. Biarlah Tuhan, kami mau berbagi dengan orang-orang yang berkekurangan lainnya Tuhan. Berbagi dalam apa yang kami miliki ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berbagi di dalam doa, berbagi di dalam permohonan doa di hadapan Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Bahkan juga berbagi di dalam hubungan lewat medsos ya Tuhan. Biar ada perkataan yang membangun, biar ada perkuatan saling membangun ya Tuhan. Saling menghibur satu dengan yang lainnya. Tuhan terima kasih. Terima kasih Bapak, khususnya anak-anak muda, generasi Yeremia Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan mereka yang menjadi pribadi-pribadi yang akan Tuhan pakai di garda terdepan. Tuhan tolong mereka menjadi pribadi yang kuat untuk merebut, merampas setiap jiwa-jiwa, sahabat-sahabat mereka di sekolah, di kampus, di tempat kerja, di rumah Tuhan. Biarlah pakai mereka Tuhan, pakai air mata mereka, pakai permohonan doa mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur siang hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh menaikkan doa permohonan kami juga bagi bangsa ini, bagi pemerintah kami, khususnya Bapak Presiden Jokowi. Tuhan tolong kuatkan hatinya. Tuhan sudah pilih dan tetapkan dia. Biarlah hikmat Tuhan turun atas hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah Tuhan Bapak Presiden tidak dikecohkan dengan kritikan-kritikan yang menjatuhkan, tapi dia tetap terpanggil untuk bangsa ini ya Bapak. Terima kasih juga untuk para pembantu yang ada, para menteri Tuhan Yesus, kami bersyukur. Juga para TNI Polri Tuhan, mereka bersama-sama saat ini sudah bersatu unity bagi bangsa ini. Terima kasih juga Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami berdoa buat para medis yang berada di garda terdepan. Tuhan tolong, mereka tidak bisa pulang Tuhan. Mereka harus berjuang menyelamatkan jiwa-jiwa yang sakit. Tuhan tolong mereka Bapa, cukupkan setiap perlengkapan mereka, berikan kesehatan dan kekuatan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hibur hati mereka ketika mereka rindu dengan keluarganya. Tuhan Yesus terima kasih. Kami juga bersyukur buat para pemimpin kami, khususnya Pak Niko, Bu Hermi. Tuhan tolong kuatkan Bapak, hiburkan hati hamba-Mu Tuhan. Banyak gejolak yang harus dihadapi, banyak tantangan dan masalah. Kami bersyukur kalau hamba-Mu Pak Niko dan Bu Erni tetap kuat sebagai tudung di atas kami. Kami bersyukur memiliki Bapak Gembala Tuhan.
yang kuat, yang mengasihi Tuhan, yang tidak terkecoh dengan apa yang ada di sekeliling, tapi terus berjalan di dalam rencana Tuhan, keinginan hati Tuhan untuk memperbaiki Pondok Daud ini ya Tuhan. Terima kasih buat hamba-hamba Tuhan yang ada bersama-sama dengan hamba-Mu, wakil-wakil kepala, ketua-ketua rayon, ketua cabang, cabang khusus, gembala-gembala kul, Tuhan, tolong mereka semua, berikan hati-Mu ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan, cukupkan segala kebutuhan, keperluan mereka Tuhan, menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Tuhan, terima kasih buat umat-Mu di rakyat 19, di Padang, Bukit Tinggi, Payakumbuh, Piku, Pasaman, Mentawai. Tuhan, tolong mereka Tuhan, tolong Tuhan anak-anak-Mu Bapak. Kami rindu berjumpa dengan mereka Tuhan. Kami percaya di dalam doa kami bisa berjumpa dengan mereka Bapak. Roh-Mu yang mempersatukan kami, keluarga-keluarga kami juga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat siang hari ini, biar kami tetap kuat sampai selesai COVID-19 ini Tuhan, dan kami keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Sebab banyaklah mujizat Tuhan yang terjadi, keluarga dipulihkan, suami istri dipulihkan, orang tua dengan anak dipulihkan. Bapak kembali kepada anak-anak, kembali kepada Bapak. Terima kasih Tuhan, masalah-masalah kesehatan dipulihkan, masalah ekonomi dipulihkan, bukan karena kuat dan kegagalan kami, tapi kami percaya karena Roh-Mu ya Tuhan, karena Roh-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga memberkati pribadi-pribadi yang terlibat di dalam doa berantai. Kami terus menyebut nama mereka satu persatu. Kami percaya Tuhan yang menguatkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat siang hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Mari kita angkat tangan kita. Tuhan telah mendengarkan doa kami, telah memperhatikan apa yang harus kami lakukan dengan satu pemutakhiran spiritual yang akan berskala besar sedang terjadi di dunia ini. Ya, kami yang termasuk di dalamnya ya Tuhan, siap untuk alami perubahan. Kebiasaan-kebiasaan yang baru sedang bermunculan, bahwa kami adalah menjadi orang-orang yang suka berdoa, suka membangun komunikasi dengan Tuhan melalui doa-doa berantai kami. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak kami semuanya dalam wadah Raya 19 ini, untuk memberkati mereka yang sakit disembuhkan, yang kecil dihipurkan, Bapak beradik angkat yang berkekurangan mengalami kelimpahan, dan kau sebentar kami akan berpisah dan moga berkat dari Tuhan. Terimalah dan mohonlah berkat dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dari anaknya Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus yang menyertai hidupmu mulai hari ini, ketika Tuhan Yesus tetap berdoa di bukit dan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan berkati sama katakan amin. Ya, tetap semangat, salam smart, Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya ya.